Cek, cek mic. Tes satu, tes, 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 tes.
Daniel, silakan aktifkan video Anda. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas online di sistem komputer. Buat Willy Monoto juga selamat datang. Dan mohon diaktifkan video masing-masing karena kita akan masuk ke pembelajaran kita di hari ini. Oke, untuk Daniel bisa diaktifkan video Anda ya. Oke, seberapa saja yang ada karena kita harus memulaikan karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 24 menit lagi. Jadi sengaja serda pakai waktu supaya kita bisa diukur. Jangan nanti sementara berlangsung tiba-tiba mati karena di Zoom durasi itu hanya sangat terbatas. Jadi
pembelajaran kita memang sangat terbatas sekali, apalagi di dalam online. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari hari ini itu kita bisa resapi baik-baik, dan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Oke, jadi mungkin minggu lalu tidak sempat kita bertemu tatap muka, berhalangan dengan hari raya, jadi kita tidak bisa bertemu lagi di kelas yang minggu lalu. Dan di saat ini kita sudah masuk dalam sistem bilangan komputer. Di dalam sini kita nantinya akan belajar dari beberapa sistem bilangan itu yang ada di komputer. Nah, di sini ada empat sistem bilangan yang kita akan pelajari bersama. Itu yang pertama desimal, yang kedua itu biner, yang ketiga itu oktal, dan yang terakhir adalah heksadesimal. Nah, sistem bilangan ini adalah sistem perhitungan dari komputer itu sendiri. Jadi sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal tentunya. Yang orang tahu dari 1, 2, 3, 4 itu adalah sistem bilangan desimal. Dan 0 juga itu adalah masuk dalam bilangan desimal. Logika komputer diwakili oleh bentuk dua elemen saja yang kita tahu, yaitu off dan on. Karena ini adalah mesin cuma tahu mati dan hidup. Dia tidak ada tahu yang lain-lain, dia cuma tahu menyala atau mati. Nah, jadi logika komputer seperti itu. Jadi dia hanya tahu dua elemen keadaan, yaitu mati dan hidup saja. Nah, dan dalam sistem bilangan ini bukan berarti kita belajar tentang bagaimana komputer mati dan hidup, tapi di sini ada sistem bilangannya, sistem kerjanya seperti apa. Memang ini dalam dunia penerapan ke aktivitas kita sehari-hari memang tidak terlalu mencolok, karena ini sebagai pengetahuan saja kita dalam bagaimana sih cara kerja komputer itu dan seperti apa cara kerjanya. Nah, jadi konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan biner. Jadi sebentar ada sistem bilangan biner yang hanya mengenal 0 dan 1. Nah, itu dia mewakili di semuanya. Nah, baru sistem bilangan menggunakan bilangan dasar atau berbasis. Jadi nanti sebentar akan dijelaskan juga lebih detail. Misalnya desimal itu basisnya berapa, biner itu basisnya berapa, oktal itu basisnya berapa, dan heksadesimalnya itu berapa. Oke, kita lanjut supaya tidak berlama-lama. Ya, jadi sistem bilangan ada hubungannya dengan komputer. Dari yang tadi sudah katakan bahwa itu ada 4 hal. Yang pertama desimal, itu basisnya 10. Kenapa dia basisnya 10? Karena itu akan dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya sampai 9 saja. Karena dalam logika komputer, tidak mengenal angka 10 dan seterusnya. Biasanya itu digantikan dengan huruf. Nah, itu kita kalau kita masuk dalam heksadesimal. Binernya berbasis 2, oktalnya berbasis 8, dan semua itu dimulai dari angka 0. Itu dimulai angka 0. Jadi 0 yang dulunya tidak dianggap, tapi di sini 0 itu bernilai. Oke, lanjut. Ya, yang pertama, yaitu desimal basis 10. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang orang tahu sehari-hari. Yang orang tahu dari mulai kecil, orang sudah tahu berhitung. Itulah yang orang gunakan sehari-hari, adalah sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol itu yang tadi saya bilang.
Dimulai dari angka 0 sampai ke angka 9. Nah, sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan desimal. Nah, ini di bawah ada notasinya. Ini huruf dari bukan huruf, salah, sorry. Rumus dari basis dari desimal ini adalah sigma buka kurung n x 10 pangkat a tutup kurung. Nah, jadi itu rumusnya. Sebentar, selesai pembelajaran ini nanti ada tugas. Nah, rumus ini yang nanti akan dipakai untuk perhitungan, untuk mencari misalnya sistem bilangan dari ini. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, sigma n kali 10 pangkat a. Jadi n itu adalah jumlah dari dari desimal itu sendiri. 0, 1 dan seterusnya. Jadi sebentar kalau ada pun angka yang menunjukkan angka 8, misalnya cari 854 misalnya. Nah, jadi n itu adalah desimal itu sendiri. Dan A itu adalah jumlah dari desimal itu sendiri. Nah, itu nanti sebentar ada contoh yang kita bisa lihat nantinya. Dan n itu ada bilangan bulat yang menunjukkan posisi relatif n terhadap koma dan satuan. Jadi seperti itu. Itu gambarannya untuk sangat simpel sih sebenarnya, nggak usah berpikir lebih berat. Karena ini cuma menggambarkan bahwa desimal itu adalah basisnya adalah angka 10 dari 0 dan 9. Itu simpel saja. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh. Ini misalnya kita cari bilangan desimal dari 325 pangkat. Itu bukan pangkat 10, tapi itu basisnya. Jadi 10 itu menandakan bahwa ini adalah bilangan desimal. Nanti sebentar kalaupun ada angka 8 dari angka sebelumnya, itu adalah basis dari oktal dan seterusnya. Nah, jadi rumusnya seperti ini, semacam tadi, kan sigma n x 10 pangkat a. Jadi n-nya adalah 3 di sini. N-nya adalah 3. Saya aktif supaya boleh dapat lihat suara kursor. N-nya adalah 3. Nah, 3 ini adalah angka pertama dari desimal yang kita akan cari. Baru seterusnya seperti itu. 3, 2, dan 5. Jadi 3 ini dikalikan basis dari desimal itu sendiri. Jadi 3 kali 10 dan pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Jadi dia akan mulai sampai titik 0 terakhirnya. Karena ini cuma 3 digit, maka dia mulai dari 2. Karena 2 itu sudah terhitung dari 3 dalam sistem bilangan. Jadi 0 itu dianggap. 0 itu berarti dalam sistem bilangan ini. Jadi dia mulai dari angka 2. Jadi pangkat 2 tambah 2 kali 2 dari bilangan yang kita akan cari, kali 10. 10 ini adalah, sekali lagi, adalah basis dari desimal itu sendiri, dan pangkat 1, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu contohnya ketika kita mendapat satu soal nanti, ketika kita nanti akan mengisi soal, sebagai soal latihan, cara penjumlahannya seperti ini. Nah, dan kalaupun kita hitung dalam bentuk koma, dicari misalnya dalam bentuk koma, sama juga seperti ini. Tapi kalaupun kita dicari dalam bentuk koma, nantinya ada pangkat minus di dalamnya. Seperti itu. Tapi mungkin seharusnya nak membahas secara lebih dalam tentang hal ini, kita angkat saja yang simpel-simpel saja yang di atas, supaya tidak terlalu bingung dan terlalu mungkin seperti bagaimana ya kuncinya perhitungannya. Jadi simpel saja seperti ini. Dan kita lanjut yang berikut. Oke, yang kedua. Sorry.
Yang kedua adalah basis biner. Ya, kalau tadi membahas tentang basisnya 10 dari angka 0 sampai angka 9, dan biner adalah basis hanya 2, cuma 1 dan 0. 0 itu dianggap mati, 0 tidak ada sumber di dalamnya, dan 1 itu memiliki sumber kalau dalam komputer. Karena kalau dalam bahasa mesin cuma mengenal 0 dan 1, seperti itu. Nah, jadi bilangan biner ini yang sering digunakan oleh komputer itu sendiri. Nah, nanti ada konversi bilangan yang nantinya untuk mencari misalnya dari bilangan desimal untuk mencari binernya seperti bagaimana. Jadi kita paham dulu seperti apa itu, gambarannya seperti bagaimana. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi hanya membedakan saja basis dari bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Kalau basisnya 10, kalau ini cuma diganti dengan angka 2. Dengan basisnya dari biner ini sendiri. Jadi rumusnya masih tetap sama, tidak ada yang beda di sini. Dan contohnya masih sama. Dan di sini namanya biner itu hanya mengenal 0 dan 1. Jadi dia hanya ada 0 dan 1 saja. Dengan ada 2 lagi di sini sebagai basisnya. Nah, DP sistem perhitungan juga sama. Jadi 1, karena di sini contoh 1101, basis 2 berarti menunjukkan biner, bilangan biner, dan pencariannya juga begini. Jadi 1 kali 2 pangkat 3, dan seterusnya. Kenapa dia pangkat 3? Karena di sini ada 4 digit. Ada 4 digit. Jadi ini konversi bilangan dari biner ke desimal. Jadi biner dari 1101 itu desimalnya 1310. Itu. Jadi nanti kita lebih lanjut kita bisa cari tahu DP tabel kebenaran. Nanti ada tabel kebenaran, kita bisa buat di situ nantinya. Nanti mungkin pertemuan berikut karena mungkin waktu kita tidak terlalu banyak di sini, jadi sangat terbatas. Jadi untuk saat ini saja kita paham saja untuk bagaimana cara mengkonversi dari desimal ke biner, biner ke desimal, dan seterusnya. Dan dari setiap sistem bilangan yang ada. Jadi seperti itu. Jadi pencarian seperti demikian. Nah, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Kenapa dia 2 pangkat 3 8? Nah, 2 pangkat 3 8 mungkin yang suka di matematika mungkin sudah biasa dengan hal seperti ini. 2 pangkat 3 itu kan adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8. Sangat simpel. Kalau bilang sederhana saja, ini semacam agam matematika teknik karena Tora adalah jurusan teknik. Ya, jadi matematika teknik seperti gambarannya seperti ini. Mungkin kalau kita orang belajar matematika nantinya, mungkin Pak Memsusya atau di guru yang lain, pasti hal-hal seperti ini berpangkatan, itu mungkin orang juga belajar waktu ketika orang duduk di bangku SMP. Jadi seperti itu saja. Dan seterusnya. Dan kenapa ini adalah 1? Jadi 2 pangkat 0. Jadi semua yang dikalikan 0 itu tetap akan jadi 0. Jadi karena dia adalah 2 kali 1 0. Jadi di sini bukan berarti di sini adalah poin 2 ke 1 ini adalah 2, tapi nominal. Jadi intinya begini, Pak. Semua yang di pangkat 0 nanti dalam perumusan ini itu semua tidak akan dihitung. Jadi hanya diambil dari angka terakhirnya dari sini. Sama hal juga. Oke. Sama hal juga dengan yang di atas ini pun juga. Mungkin cuma hanya itu yang kita akan bahas tentang biner, dan kita lanjut ke basis oktal. Nah, dan 8 adalah basis oktal. Jadi dia mempunyai 8 basis di dalamnya, dihitung dari 0 sampai angka 7. Itu kalau dihitung adalah jumlah 8 angka. Jadi basisnya seperti itu. Jadi sistem perhitungan juga sama, cuma beda di
Di sini menggunakan angka 8. Sigma N kali 8 pangkat A. Jadi seperti itu saja. Ya, DP perumusan juga, DP cara pencariannya juga sama. Ini misalnya kita mencari dari oktal 4563 dan dikonversi dalam desimal, ternyata 4563 itu adalah sistem bilangan desimalnya adalah 2467. Nah, itu sama di perhitungan seperti tadi. Cuma seperti begitu saja. Cuma memang agak kalau oktal karena dia penjumlahan di kelipatan 8, jadi seringkali agak banyak 8 pangkat 3 itu berapa? 8 kali 8 kali 8 tentunya. Dan dapat hasilnya seperti ini. 2048 dan seterusnya. Baru dijumlahkan, baru dapat DP hasil. Dan kita lanjut saja, karena hanya seperti itu saja yang sistem dari sistem komputer ini, dari sistem bilangan ini, perumusannya hanya seperti ini saja. Dan juga ini ada hal yang penting, karena sistem komputer itu cuma mengenal angka 0 sampai angka 9 saja, dan di sini kan ada 16 basis. Tentunya 16 basis, angka 10 itu biasanya diubah menjadi huruf. Nah, jadi basis dari 10 itu adalah A, 11 itu B, dan seterusnya sampai ke 16 adalah angka 15. Jadi seperti itu. Oke, mungkin kalau ada yang sudah mungkin sakit kepala yang jangan terlalu berpikir terlalu berat saja. Simpel-simpel mungkin saja di sini. Jangan jadi tidak terlalu susah sih sebenarnya. Kalaupun kita mencermati baik-baik dari hal yang seperti ada. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, ini dari nilai suatu bilangan basis 16 dan dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai seperti ini. Sigma N kali, jadi rumusnya masih tetap sama dan seperti itulah gambarannya. Oke, ini contoh mungkin contoh soal ketika mungkin kita akan mencari misalnya 584 AED. Nah, biasanya begitu seperti itu. Jadi kalau dia ada pencarian menggunakan huruf, itu biasanya adalah pencarian untuk sistem bilangan heksadesimal. Nah, jadi A-nya seperti apa? Jadi di sini 5, oke, di sini 5, 8, 4. Nah, dan karena di sini adalah A, di sebelahnya 4 nilai ada A, dan A itu adalah menunjukkan angka 10, jadi orang bisa taruh di sini 10. Jadi di sini bukan taruh A, maksudnya A kali 16 pangkat 2, itu tidak. Jadi tetap gunakan angka desimal yang ada, itu angka 10, sebagai simbol dari huruf A. Jadi seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka 584 AED berbasis dari heksadesimal, dikonversi dalam desimal, maka berapa puluh juta ini. Jadi desimalnya seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu gambaran dari sistem bilangan yang nantinya konversi. Nah, nanti dari desimal ini baru kita konversi ke biner. Nah, itu nanti ada DP perumusan cara pencarian yang lain juga. Dan karena di dalam sistem komputer itu cuma bukan mengenal oktal, heksadesimal, dan desimal, tapi dia mengenal cuma hidup dan mati komputer itu saja. Tapi semua itu dikonversikan sampai titik akhirnya adalah dikonversi ke dalam sistem biner. Jadi seperti itu. Jadi agak simple cara penjumlahannya, pencariannya, dan nantinya jangan lupa ketika sebentar bisa dicek di aplikasi Kelas Dojo. Di situ dari portofolio sudah ada tugas yang share upload.
Nanti itu bisa diisi sebagai soal latihan. Selesai pertemuan ini, Anda bisa mengerjakan itu sebagai soal latihan dan diperbiasakan untuk mencari hal seperti itu. Karena pertemuan kita yang lanjut selanjutnya nanti akan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Ketika kita melewati tahap ini, tidak mengetahui tahap ini, nanti akan kesulitan nanti untuk masuk ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu saja. Ini ada konversi bilangannya. Ini nanti kita akan bahas berikut di pertemuan berikut. Untuk saat ini kita mengetahui saja dulu basis-basisnya. Jangan lupa desimal itu basisnya 10, oktal itu basisnya 2. Biner itu adalah basisnya 2, oktal adalah basisnya 8, dan heksadesimal itu adalah basis 16. Kita paham dulu basis-basis dari sistem bilangan ini, supaya ketika kita mencari konversi bilangannya, dia akan seperti ini. Jadi mungkin pelajaran ini agak sedikit rumit untuk kita pelajari. Memang seperti itulah komputer. Kita banyak mengetahui secara logika. Karena cara kerja komputer itu adalah cara kerja bagaimana seorang bisa berpikir sesuatu tentang logika. Nah, nantinya ketika mungkin ada yang tertarik dalam dunia programmer, dan hal-hal yang begini adalah hal dasar sebelum kita masuk dalam perancangan sebuah sistem. Jadi seperti itu. Kalau ada yang tertarik dunia programmer, bikin program, bikin sesuatu aplikasi, itu dasarnya seperti ini. Ini dasar yang kita harus pahami dulu. Dan memang di pelajaran ini adalah pelajaran sudah agak rumit, karena waktu kuliah adalah mata kuliah dulu waktu semester 3. Memang untuk generasi sekarang, pemerintah ajak untuk kalian untuk lebih jauh lagi supaya kita tidak ketinggalan teknologi itu, supaya kita jangan kalah dengan negara lain yang lebih dulu maju ke depan dan kita cuma mungkin stuck ke belakang. Oke, oleh karena itu maka pemerintah menggunakan hal ini. Mungkin ada materi-materi yang dulunya waktu zaman kuliah itu sudah diterapkan dalam pembelajaran yang ada di SMK. Jadi seperti itu saja dari pertemuan kita saat ini. Silakan mencoba, silakan mengerjakan yang sudah upload di Kelas Dojo, bisa sebagai bahan-bahan latihan, ataupun kalau boleh supaya lebih lancar di dalamnya. Jadi demikian untuk pertemuan saat ini. Semoga apa yang kita pelajari di saat ini bisa bermanfaat untuk kalian nantinya ke depan, dan itu bisa diambil sisi positifnya. Kalau ada hal-hal yang kurang atau hal yang mungkin masih bingung, bisa ditanyakan langsung ke Sir, bisa di chat langsung, atau boleh pakai akun parent, bisa ditanya di Kelas Dojo. Karena juga supaya mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang lewat dari WA, karena WA semakin banyak yang masuk di situ, serba bingung mau milih di mana. Ada baiknya bagus kalau bertanya pakai akun parent di Kelas Dojo. Kalau ada hal-hal yang tanyakan melalui aplikasi itu, bisa ditanyakan langsung juga. Jangan usah malu-malu. Karena kalau orang malu-malu, kapan orang bisa tahu. Oke? Pertemuan kita semua habis, karena di Zoom juga mungkin sedikit lagi akan dikasih ada pemberitahuan bahwa waktu sudah habis. Jadi nanti kita akan jumpa minggu depan. Jangan lupa selesaikan tugas yang sudah di Kelas Dojo. Jangan lupa isi absen juga. Karena seringkali mengikuti Zoom, lupa isi absen. Akhirnya, Sarsonin tahu kalaupun ada hadir di sini. Oke, untuk terakhir, Tora mau ambil dokumentasi untuk foto bersama. Jangan lupa. Atau posisi baik-baik. Saya mau screenshot. Habis itu saya mau upload di aplikasi seterusnya. Oke. Pasang posisi baik-baik. Oke. Untuk yang pertama, mau 2 kali. 3, 2, 1. Oke. Tuh, saya mau upload dulu. Saya mau upload di Kelas Dojo supaya kalian boleh lihat. Dan sebagai juga bukti bahwa ternyata
ini yang hadir. Jadi memang jam sore pagi-pagi. Jadi cobalah untuk bangun pagi-pagi, memperbiasakan diri, karena ketika selesai pandemi, kita juga akan sekolah seperti biasa, pagi-pagi mesti bangun. Jadi diperbiasakanlah meskipun ini masih di rumah masing-masing. Oke, yang kedua. Oke, kita akan ambil foto yang kedua. Posisi baik-baik. 3, 2, 1. Oke, demikian. Terima kasih untuk telah bersama-sama di saat ini. Kita jumpa berikut di lain waktu. Semoga pertemuan kita lebih bermanfaat lagi. Oke, see you next time.